Sejarah masa kemunduran Islam tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi oleh dinasti Genghis Khan dan dinasti Timur Leng. Sejarah perkembangan peradaban Islam di dunia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode pertengahan tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Masa pertengahan dibagi 2, yaitu masa kemunduran tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi. Dan masa 3 kerajaan besar, yaitu tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Nah, 3 kerajaan besar ini adalah A. Kerajaan Utsmani, Kerajaan Safawi di Persia, C. Kerajaan Mughal di India. 3. Periode modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Yang dimaksud abad pertengahan ialah tahapan sejarah umat Islam yang diawali sejak tahun-tahun terakhir keruntuhan Daulah Abbasiyah tahun 1050 Masehi sampai timbulnya benih-benih kebangkitan atau pembaruan Islam yang diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 1800 Masehi. Masa kemunduran pertama tahun 1050 sampai tahun 1500 Masehi. Dinasti Genghis Khan disebut masa kemunduran karena masa-masa ini dunia Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan keturunannya serta Timur Leng yang juga masih keturunan bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Timur Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Mereka mempunyai watak yang kasar, suka berperang dan berani menghadapi maut untuk mencapai keinginannya. Genghis Khan menganut agama Samania, menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Raja-raja keturunannya yang masih menganut agama Samania ialah Hulagukan sampai raja yang ke-6. Sedangkan mulai dari raja yang ke-7 Mahmud Ghazan sampai raja-raja selanjutnya adalah pemeluk Islam. Dinasti Genghis Khan ini dikenal dengan dinasti Iklan, yaitu gelar yang diberikan kepada Hulagukan. Daerah-daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil dan di barat dan India Timur. Kedatangannya ke dunia Islam diawali dengan ditaklukannya wilayah-wilayah kerajaan Transoksania dan Khwarizm tahun 1219 Masehi dan Ghazna pada tahun 1221 Masehi, Azerbaijan pada tahun 1223 Masehi, dan Seljuk di Asia Kecil pada tahun 1243 Masehi. Serangan ke Baghdad dilakukan oleh Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Khalifah Al-Mu'tasim menolak untuk menyerah. Akhirnya kota Baghdad dikepung. Tanggal 10 Februari tahun 1258 Masehi, benteng-benteng kota ini dapat ditembus dan Baghdad dihancurkan. Khalifah dan keluarganya serta sebagian besar dari penduduk dibunuh dengan dipancung secara bergiliran. Beberapa dari anggota keluarga Bani Abbas dapat melarikan diri, dan di antaranya ada yang ke Mesir dan menetap di sana. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongolia tersebut. Dari Baghdad, pasukan Mongolia menyeberangi sungai Efrat menuju Syria, kemudian melintasi Sinai. Pada tahun 1260 Masehi, mereka berhasil menduduki Nablus dan Gaza. Begitu pula daerah-daerah lain yang dilaluinya dapat ditaklukkan kecuali Mesir. Sementara kerajaan Mamluk yang saat itu sedang berkuasa di Mesir dapat memukul mundur pasukan Mongolia dalam sebuah pertempuran di Ain Jalut tanggal 13 September tahun 1260 Masehi. Demikianlah kondisi dunia Arab, terutama Baghdad
dan sebagian besar daerah-daerah kerajaan Islam lainnya dikuasai oleh bangsa Mongolia selama kurang lebih 85 tahun di bawah perintah dinasti Iklan, yang tentunya kehadiran mereka lebih banyak membawa kehancuran dan kemunduran dunia Islam. Dari sekian banyak penguasa dinasti Islam, ada yang peduli terhadap pembangunan kembali peradaban yang telah dihancurkannya itu. Di antaranya adalah Mahmud Ghazan tahun 683 sampai 703 Hijriah atau tahun 1095 sampai 1304 Masehi. Raja Arikan pertama yang beragama Islam. Dia seorang pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Ia amat menggemari kesenian, terutama arsitektur dan ilmu pengetahuan alam, seperti astronomi, kimia, mineralogi, meteorologi, dan botani. Ia membangun semacam biara untuk para darwis, perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, sebuah perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung umum lainnya. Mahmud Ghazan diganti oleh Muhammad Hudabanda Huljaitu tahun 1034 sampai 1317 Masehi, seorang penganut Syiah yang ekstrim yang mendirikan kota Raja Sultania dekat Zanjan. Pada masa pemerintahan Usaid 1317 sampai 1330 Masehi, pengganti Muhammad Hudabanda, terjadi bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es yang mendatangkan malapetaka. Kerajaan Dekhan sepeninggal Abu Said menjadi terpecah belah. Masing-masing pecahan saling memerangi. Akhirnya mereka semua ditaklukkan oleh Timur Leng. Dinasti Timur Leng. Kedatangan Timur Leng ke dunia Islam tidak kurang membawa kehancuran. Bahkan ia lebih kejam daripada Genghis Khan atau Hulagu Khan. Berbeda dengan Genghis Khan atau Hulagu Khan yang masih menganut kepercayaan Samania, Timur Leng ini sudah menganut agama Islam. Tanggal 10 April tahun 1370 Masehi, Timur Leng memproklamirkan diri sebagai penguasa tunggal di Transoksania. Dia berencana untuk menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Dia berkata, bagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seluruh juga hanya ada seorang raja. Pada tahun 1381 Masehi, ia menaklukkan Khorasan, terus ke Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Di setiap negeri yang ditaklukkannya, ia mengadakan pembantaian besar-besaran terhadap siapa saja yang menghalangi rencananya. Misalnya di Afghanistan, yang membangun menara yang disusun dari 2000 mayat yang dibalut dengan batu dan tanah liat. Di Iran, yang membangun menara dari 70.000 kepala manusia yang sudah dipisahkan dari badannya. Di India, yang membantai lebih dari 80.000 tawanan. Di Sivas, Anatolia, sekitar 4.000 tentara Armenia dikubur hidup-hidup. Pada tahun 1401 Masehi, dia memasuki dari Syria bagian utara. 3 hari lamanya Aleppo dihancur-leburkan. Kepala dari 20.000 penduduk dibuat piramid setinggi 10 hasta dan kelilingnya 20 hasta dengan wajah mayat menghadap keluar. Banyak bangunan seperti sekolah dan masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Zenki dari Ayyubi dihancurkan. Hama, Homs, dan Labaka berturut-turut jatuh ke tangannya. Demikian pula Damaskus dikuasainya, sehingga Masjid Umayyah yang bersejarah mengalami kerusakan berat. Setelah itu, serangan diteruskan ke Baghdad dan membantai 20.000 penduduknya. Dari mayat tersebut, ia membuat 120 menara sebagai tanda kemenangan. Timur Leng berambisi juga untuk menguasai kerajaan Utsmani di Turki. Karena kerajaan ini banyak menguasai daerah-daerah bekas Imperium Genghis Khan dan Hulagu Khan. Pada tahun 1402 Masehi terjadi pertempuran yang sangat hebat di Ankara. Tentara Utsmani mengalami kekalahan. Sultan Utsmani Bajazid I sendiri tertawan dan mati dalam tawanan. Setelah itu, Timur Leng kembali ke Samarkand. Dia berencana mengadakan invasi ke Cina. Namun di tengah perjalanan, ia menderita sakit
yang membawa kepada kematiannya pada usia 71 tahun. Tepatnya tahun 1404 Masehi, dan mayatnya dibawa ke Samarkand. Sekalipun Timur Leng ini terkenal sangat ganas dan kejam, tetapi ia sempat memperhatikan pengembangan Islam. Konon ia penganut Syiah yang taat dan menyukai tarekat Naqsabandiyah. Dalam setiap perjalanannya, ia selalu mengikutsertakan para ulama, sastrawan, dan seniman. Ia sangat menghormati para ulama. Ketika ia berusaha menaklukkan Syria Utara, ia menerima dengan hormat sejarawan terkenal Ibnu Khaldun yang diutus Sultan Paras untuk membicarakan perdamaian. Samarkand diperkaya dengan bangunan-bangunan dan masjid-masjid yang megah dan indah. Kaum Mamluk di Mesir. Satu-satunya penguasa Islam yang dapat memukul mundur tentara Mongolia dilakukan ialah tentara Mamalik yang saat itu sedang berkuasa di Mesir di bawah pimpinan Sultan Baybars tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Sebagai sultan yang terbesar dan termasyhur, dipandang sebagai pembangun hakiki dinasti Mamalik di Mesir. Dinasti Mamalik berkuasa sejak tahun 1050 Masehi, menggantikan dinasti Al-Ayyubi dan berakhir tahun 1517 Masehi. Karena dapat menghalau tentara Hulagukan, Mesir terhindar dari penghancuran, sebagaimana dialami di dunia Islam lain yang ditaklukkan oleh Hulagu. Dinasti Mamalik ini mengalami kemajuan di berbagai bidang. Kemenangannya terhadap tentara Mongolia menjadi bola dasar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa kecil menyatakan setia kepada dinasti ini. Dinasti ini juga dapat melumpuhkan tentara salib di sepanjang Laut Tengah. Dalam bidang ekonomi, ia membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia, terutama setelah kejatuhan Baghdad dan tentara Timur Leng, membuat Kairo menjadi kota yang sangat penting yang menghubungkan jalur perdagangan antara Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Hasil pertanian juga meningkat. Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongolia. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti sejarah kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Takhribandi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi terkenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang matematika Abu al-Faras al-Ibri. Dalam bidang kedokteran Abu Hasan Ali al-Nafis, penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Abdul Mu'in al-Dimyati, seorang dokter hewan, dan Al-Razi perintis psikoterapi. Dalam bidang ophthalmologi dikenal nama Salah al-Din Ibnu Yusuf. Sedangkan dalam bidang ilmu keagamaan tersohor nama Ibnu Taimiyah, seorang pemikir reformis dalam Islam, Al-Suyuti yang menguasai banyak ilmu keagamaan, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam ilmu hadis, dan lain-lain. Demikian pula dalam bidang arsitektur, mereka membangun bangunan-bangunan yang megah seperti sekolah-sekolah, masjid-masjid, rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid. Kerajaan Mamalik ini berakhir tahun 1517 disebabkan banyaknya penguasa yang bermula rendah, suka berfoya-foya, dan ditambah dengan datangnya musim kemarau yang panjang, menyakitnya wabah penyakit. Di lain pihak, muncul kekuatan yaitu kerajaan Turki Utsmani yang dapat memenangkan perang melawan tentara Mamalik. Kemudian Mesir dijadikan salah satu provinsi kerajaan Utsmani di Turki. Spanyol. Pada abad pertengahan ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar tahun 1232 sampai 1492 Masehi, yang merupakan kekuatan Islam terakhir di Spanyol setelah kurang lebih 7 abad tengah lamanya menguasai wilayah ini. Kota-kota lain seperti Cordoba telah jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1238 Masehi. Sevilla lepas pada tahun 1248 dan akhirnya Granada juga jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1492 Masehi. Hal ini disebabkan
karena terjadi perpecahan di antara umat Islam, terutama orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Di lain pihak, umat Kristen berhasil mempersatukan diri. Abu Abdullah sebagai khalifah terakhir tidak mampu lagi membendung serangan-serangan Kristen yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella. Dan akhirnya dia menyerahkan diri dan dia sendiri hijrah ke Afrika Utara. Dan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Dunia Islam mengalami kehancuran setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh, dan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya tiga kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.